Kita berdoa dulu, boleh ketua kelas pimpin doanya? Mustahidan. Oke. Sakura Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semuanya. Oke, teman-teman, hari ini kita masih di materi tentang garis dan sudut. Yang pertemuan selanjutnya juga, pertemuan kemarin juga kita masih ngebahas tentang garis dan sudut. Kita review dulu. Oke, hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan garis dan sudut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar sudut. Oke, kita lihat nih teman-teman. Nah, hubungan dua garis, ternyata ada 4 garis yang kemarin kita pelajarin. Yang pertama ada garis berpotongan. Garis berpotongan tuh kayak gimana sih? Karena ada berpotongan. Berpotongan tuh gimana sih? Gitu kan ya? Berarti ada apanya? Ada titik potong. Yang mana titik potongnya? Yang di tengah-tengah mana? Boleh. Sayang. Dititikin aja. Oke, itu disebut dengan titik potong. Tulis sayang, titik potong. Oke, sip. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat Askia. Kita lanjut teman-teman. Garis yang berpotongan tadi ada berapa titik potongnya? Ada 1 nih. Ini kan ya yang tadi Marsha sebutin nih. Gitu. Oke, contohnya apa? Jalan raya itu adalah contoh dari hubungan dua garis yang berpotongan. Oke? Kemudian ada yang namanya garis sejajar. Teman-teman tahu garis yang sejajar? Yang tidak berpotongan. Oke, emang iya tidak berpotongan? Nih, contohnya adalah lintasan kereta api, teman-teman. Teman-teman pernah naik kereta api? Pernah ada relnya? Mungkin gak sih relnya itu bakal bersatu kayak gitu? Kalau apa yang terjadi kalau relnya jadi bersatu? Bertabrakan terus jatuh gitu kan ya? Karena yang namanya rel tuh posisinya gini kan ya? Ini rel kereta api, ini si kereta apinya. Gitu kan? Kakinya, roda-rodanya ada di sini gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin kalau kita tarik garis panjang pun bakal ketemu nggak dia? Enggak. Makanya kalau yang namanya sejajar punya titik potong? Enggak, pinter. Oke, terus yang selanjutnya ada garis yang tegak lurus. Kenapa disebut garis tegak lurus? Karena tidak mencong-mencong, bukan. Ayo, kenapa dia disebut garis yang tegak lurus? Tegak lurus itu berapa derajat sih? 90 derajat. Yang mana yang 90 derajatnya? Boleh, coba. Catat aja nggak apa-apa, sayang. Oke, tulis keterangannya 90 derajat. Oke, sip. Terima kasih. Oke, kita lanjut teman-teman. Hubungan antar sudut. Nah, ini materi yang bakal kita pelajarin. Sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku itu dia membentuk sudut siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Nah, yang mana 90 derajatnya? Nih, ini teman-teman. Ini dia 90 derajat. Kita lanjut. Ada yang namanya berpelurus. Kenapa disebut berpelurus? Karena sudutnya sudut lurus. Sudut lurus itu berapa derajat? 180 derajat. Garis lurus ya. Ya teman-teman ya. Jadi kalau A ditambah si B ditambah si C itu sama dengan 180. Oke, sekarang kita lihat. Kalau misalkan B-nya itu 80 derajat. Kena baju bunda nih. B-nya 80 derajat. A-nya 30 derajat. Kira-kira C-nya berapa? 70. Ada yang bisa? Ada yang mau jawab? Oh, boleh. Oke. Oke. Kenapa sih 70, Le? Coba jelasin ke teman-temannya, Le. Nah, kenapa ini 70? Karena kan sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, tinggal kita kurangin aja. 180 dikurangin 80 tambah 30 itu berapa? Berapa? 110 dikurangin. Nah, 180 dikurangin 110 berapa hasilnya? 70. Nah, jadi hasilnya ini 70 derajat. Oke, tepuk tangan dong buat Lea. Oke, terima kasih Le. Sama-sama.
Oke, teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, Bunda butuh 2 orang deh perwakilan buat coba ke depan bantu Bunda tentukan sudutnya. Gimana kalau kita nentuin sudutnya pakai busur derajat, teman-teman? Oke, ada yang mau ke depan? Boleh? Ale sama siapa tadi? Kia ya? Boleh, Ale, Kia. Ayo, boleh ke depan dulu. Oke, kita bikin dulu sudut 90 derajatnya biar jelas. Bentar, Bunda ilangin dulu ininya. Oke. Oke, satu lagi kita bikin dulu. Oke, siapa dulu yang mau? Lea dulu? Boleh. Lea, silahkan cek dia berapa derajat menggunakan busur derajatnya, Le. Busur derajat tinggal digeser aja. Gitu. Oke, busur derajatnya Ki. Digeser aja. KLM, itu sudut apa namanya, teman-teman? Pelurus. Besar sudutnya adalah 180 ya. Tuh, dari ujung ke ujung. Oke, tugasnya Kia, tentukan sudut KLO. Tentukan sudut OLN dan juga NLM. Pennya diklik dulu sayang. Nah. Oke. Betul 180? Betul. Oke, tepuk tangan dong buat Kia dan juga. Oke, terima kasih. Boleh kembali duduk lagi. Oke, teman-teman sampai sini paham? Bisa? Oke, kalau sudah pada ngerti, kita lanjut dengan latihan soal. Ini ada games balapan. Nanti teman-temannya boleh bantu buat ngasih tahu jawabannya ya. Ada 8 soal pilihan ganda A, B, C, D. Sesuai aja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 2, 1. Oke, silakan dimulai. Nah, biar kelihatan. Oke, boleh teman-teman dibantuin. Ke depan, boleh ke depan dibantuin. Ayo, kelompok 3. Boleh saya maju ke depan, boleh. Boleh, bantuin. Ayo, sejauh ini kelompok 4 masih pertama. Oke, yeay. Tepuk tangan dong, betul. Teman-teman. Oke, terima kasih. Berarti juara pertama itu ada di kelompok 4. Oke, yeay. Kemudian juara kedua kelompok 1, Kai. Juara ketiga ada kelompok 2. Tadi kemudian dan juara keempat ada kelompok ketiga. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Masih ada pertemuan selanjutnya lagi. Sebelum kita tutup pembelajaran, Bunda pengen 1 orang buat mereview kembali kita sudah belajar apa aja sih hari ini. Boleh 1 orang? Jadi tadi kita belajar sudut dan garis. Ada 3, ada pelurus. Oke, sudut berpelurus. Berpelurus, berpenyiku, Dan sama sudut bertolak belakang. Oke. Kalau berpelurus itu totalnya 180 derajat. Oke. Kalau penyiku itu 90 derajat. Oke. Kalau bertolak belakang Sama. 180 juga. Besarnya Besarnya sama. sama. Oke. Ya, benar ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan dong buat Sakura. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri aja pembelajaran hari ini. Boleh Sakura, terima kasih. Kita akhiri aja pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.